Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pagi ini pada hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022. Hari ini Kuntum mengambil tema keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Hari ini merupakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah dengan warna liturgi putih. Struktur bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Maleakhi 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan 10. Bacaan yang kedua diambil dari kitab Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan 18. Dan bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa, tanggal 2 Februari tahun 2021. Adapun bacaan Injil pada hari ini sama juga dengan bacaan Injil pada hari Minggu, tanggal 27 Desember tahun 2020. Sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Simeon yang digerakkan dan diinspirasi oleh Roh Kudus mencoba mengidentifikasi Yesus Kristus yang dibawa oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf kepadanya. Apa reaksi Simeon ketika melihat Yesus Kristus? Simeon memuji Allah Bapa karena matanya telah melihat keselamatan Allah Bapa dalam diri Yesus Kristus. Keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus tidak hanya bagi orang Israel, tetapi juga bagi segala bangsa. Bunda Maria dan Santo Yusuf terheran-heran melihat kejadian tersebut, seperti reaksi orang yang berhadapan dengan kehadiran kuasa ilahi. Sahabat Kuntum yang terkasih, Simeon lalu memberkati mereka seperti berkat yang diberikan Imam Eli kepada orang tua Samuel. Kita bisa lihat pada kitab 1 Samuel 2 ayat 20. Kata-kata berkat yang diberikan Simeon dalam Lukas 2 ayat 34-35 di atas
mengandung nubuat bahwa satu, akan ada penerimaan sebagai Mesias pada sebagian orang Yahudi, tetapi juga penolakan terhadap Yesus Kristus di antara orang Israel. Kedua, Bunda Maria akan menderita karena melihat Yesus Kristus disangkal, dilawan, ditolak, dan akhirnya dibunuh. Nubuat ini mungkin pula terkait dengan jawaban Yesus Kristus kepada Bunda Maria dalam Injil Lukas 2 ayat 49 dan Injil Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebagaimana nubuat Simeon, kita pun masing-masing diciptakan Allah Tritunggal Maha Kudus tidak tanpa tujuan. Dengan banyak cara, Allah Tritunggal Maha Kudus membimbing kita untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kita diajak selalu untuk menyesuaikan diri dengan rencana Allah Tritunggal Maha Kudus dalam menciptakan kita. Bunda Maria dan Santo Yusuf telah menjadi teladan bagi para orang tua agar menyerahkan anak-anaknya pada penyelenggaraannya. Karena Allah Tritunggal Maha Kudus sudah punya maksud sendiri untuk setiap orang. Pertanyaannya sekarang adalah, tinggal maukah kita dibimbingnya? Terima kasih, selamat pagi dan shalom.